membawa hidup kami Tuhan di hadapan-Mu. Hendak memuji memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Kau menyucikan setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Agar setiap penyembahan kami berkenan pada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Lingkupi kami dengan sayang-Mu Tuhan. Naungi kami dengan kuasa Tuhan Yesus. Lingkupi kami dengan sayang-Mu Tuhan. Di saat badai
kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Kau Allah yang setia. Kaulah segalanya. Haleluya. Kami tinggikan Tuhan, kami agungkan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kaulah segalanya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Pujian ini menjadi penyataan kami, menjadi permohonan kami di hadapan Tuhan. Kami tenang hanya saat bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tenang sebab kami tahu sebab Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang menjadi harapan kami Tuhan. Engkau yang menjadi sandaran selama kami ada di dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya pujian penyembahan kami ini layak berkenan di hadapan Tuhan, menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Sebentar kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau yang memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biarlah setiap perkataan firman yang keluar Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk kami boleh taburi benih kebenaran firman Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12 sampai 13. Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Saya bacakan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagimu, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di nama Tuhan, Filipi dituliskan Rasul Paulus ketika dia di dalam penjara, dan dia mengatakan dua keadaan dalam kehidupannya, yaitu dalam kekurangan dan dalam kelimpahan. Tetapi kita melihat dari ayat yang dituliskan yang kedua ayat ini bahwa dua keadaan kelimpahan maupun kekurangan bagi Paulus tidak menjadi masalah.
bukan keadaan yang menjadi masalah. Justru keadaan apapun, maksudnya di sini dalam keadaan apapun, yang penting dia memiliki kekuatan dari Tuhan, maka dia dapat melewati semuanya. Sekali lagi, dalam hal apapun, dalam keadaan apapun, mau itu dalam kelimpahan, mau dalam kekurangan, sekali lagi yang penting dia mendapatkan kekuatan dari Tuhan, maka segalanya bisa ditanggung oleh Paulus. Jadi yang terpenting adalah bukan keadaan yang dihadapi Paulus, tapi yang terpenting adalah dia yang memberi kekuatan kepada Paulus. Ya, itu yang terpenting. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pohon itu dia akan bisa berdiri dengan tegak apabila akar-akarnya itu di dalam tanah. Ya. Apabila akar-akarnya merambat di dalam tanah, baru dia bisa berdiri dengan baik. Jadi meskipun setinggi pohon yang tinggi, dengan adanya angin badai, adanya angin yang kencang, meskipun angin kencang, angin sepoi-sepoi, kalau akarnya masuk ke dalam tanah, akarnya ada di dalam tanah, maka pohon ini tidak akan mungkin tumbang. Dia akan tetap berdiri dengan tegak. Kalaupun ada yang tumbang, ada yang patah, mungkin rantingnya yang patah, tetapi pohon itu sendiri dia akan tetap berdiri tegak, dia akan tetap bisa berdiri. Nah, begitu juga maksud dari ayat ini. Ketika kita ada di dalam Tuhan, ketika kita akar-akar pohon itu ada di dalam tanah, ketika kita merekat di dalam Tuhan, ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita lekat dengan Tuhan, maka keadaan apapun yang kita alami harusnya tidak akan berubah. Itu penyembahan kita kepada Tuhan itu tidak akan merubah kehidupan kita di dalam Tuhan, dan bahkan kita akan bisa menanggung, kita akan bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi tidak peduli dengan dalam keadaan apapun, mau itu dalam badai besar, mau itu dalam angin sepoi-sepoi, kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, kita akan bisa melalui segala perkara di dalam Tuhan. Itu maksud dari Paulus mengatakan demikian. Karena kita sadari pun ketika Paulus menuliskan ayat ini, dia sedang dalam penjara. Dia sedang dipenjara saat itu karena firman Tuhan, karena memberitakan Injil. Dan dia mengatakan hal ini bukan berarti omong kosong. Dan dia juga pernah dipenjara. Ketika itu dia dan Silas di penjara, dia memuji Tuhan di dalam penjara, dan sendi-sendi pintu penjara terbuka. Stefanus di rajam batu, dan sebelum dia mati dia mengatakan, Tuhan ampunilah angkatan ini. Yesus ketika akan mati juga mengatakan hal yang sama, Tuhan ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berarti ketika seseorang bisa melekat dengan Tuhan, ketika seseorang bisa akrab dengan Tuhan, tidak peduli dalam keadaan apapun yang dilaluinya, maka dia bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Pesan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini, setiap jemaat Tuhan dan siapapun yang mendengarkan di pagi hari ini, mari kita melekat dengan Tuhan. Mari kita dekat dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Kekuatan dari Tuhan itulah yang membuat kita mampu menjalani semua, mau dalam hal kelimpahan, mau dalam hal kekurangan. Kalau kita memiliki kekuatan dari Tuhan, kita mampu menjalani semua. Itu sebab saya pernah bilang bahwa berdoa itu bukan semata-mata soal minta, tetapi berdoa itu membuat kita kenal Tuhan kita. Berdoa itu membuat kita dekat dengan Tuhan. Berdoa itu membuat kita melekat kepada Tuhan, sehingga ketika kita berdoa, kita dekat dengan Tuhan, kita ada di dari Tuhan, maka kekuatan yang dari Tuhan itu ada dalam diri kita. Itu sebabnya ketika kita berdoa,
Habis kita berdoa kita merasa kuat, habis kita berdoa kita merasa kita mampu melewati semua. Karena berdoa itu bukan, sekali lagi, bukan semata minta dan minta, tetapi supaya kita kuat berjalan di dunia ini, ya. Bukan karena kita kuat, tapi karena kekuatan dari Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, itu kata Paulus, yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kekuatan Paulus itu dari Tuhan, ya. Paulus, tapi kekuatan yang dimilikinya dia itu dari Tuhan. Sebagaimana supaya kekuatan kita itu adalah kekuatan Tuhan, supaya kekuatan yang ada di dalam diri kita itu kekuatan Tuhan, hanya satu jawabannya, melekatlah dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Bagaimana supaya kita dekat dengan Tuhan? Komunikasi dengan Tuhan. Bagaimana kita supaya bisa melekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, ya. Jangan hanya ketika kita kelaparan, ketika kita kesusahan, ketika kita dalam camp yang tidak baik, kita cari Tuhan, ya. Ketika kita sudah, contoh di karena posisi pandemi saat ini dan semua lagi sepi, usaha lagi sepi, pekerjaan lagi sepi, bahkan mungkin kita di PHK, maka kita ingat Tuhan, maka kita datang kepada Tuhan, lalu mohon kepada Tuhan pertolongan. Kita tidak akan kuat menghadapi itu. Itu sebabnya, jadi dalam hal keadaan apapun dalam kehidupan kita, mau kita senang, mau kita susah, sebenarnya kita tetap harus melekat kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika kita senang, ketika kita dalam kelimpahan, kita tidak jadi sombong, ya. Tidak jadi sesuka hati semena-mena dengan orang lain. Kita jadi tidak sesuka hati semena-mena dengan pelayanan ketika kita dalam kelimpahan. Kenapa harus dekat dengan Tuhan? Supaya ketika kita kekurangan, kita tidak langsung putus asa. Kita tidak langsung, sudah, akhiri hidup contohnya. Sudah, lakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Itu jawabannya. Itulah kenapa kita butuh untuk melekat dengan Tuhan. Supaya kekuatan kita yang tidak seberapa ini, kekuatan kita yang sama sekali tidak ada apa-apanya dengan kekuatan Tuhan ini, dilimpahi dengan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Dia memiliki kekuatan yang melebihi apapun di dalam dunia ini. Sehingga itu membuat kita harus benar-benar bergantung, ya, bersandar, mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Biar melalui renungan di pagi hari ini kita sama-sama sadar saat ini, walaupun kemarin-kemarin kita mungkin tidak mementingkan persekutuan dengan Tuhan, dikala kita senang, dan sekarang kita susah dan kita memikirkan bahwa kita datang minta tolong kepada Tuhan, kita minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni saya, karena saat-saat tidak ada pandemi saya jarang ibadah, contohnya saat-saat tidak ada pandemi saya jarang berdoa. Supaya Tuhan mengampuni kita dan Tuhan memberikan kekuatannya kepada kita, agar kita bisa melewati semua bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, kita hanya bisa melewati semuanya ini, apapun keadaannya, mau angin badai, mau angin sepoi-sepoi, hanya dengan kita melekat kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, saya kembalikan kepada Ibu Bapak. Di saat badai
Kami mengucap syukur ya Bapa, bahwa setiap pagi ketika kami berdoa di tempat ini Tuhan, secara tidak langsung kami membangun satu akar yang kuat di dalam Tuhan. Kekuatan itu nampak ketika kami diperhadapkan kepada badai-badai kehidupan yang menerpa, dan kami tetap bertahan, tetap kuat, karena kekuatan yang sudah kami bangun di dalam Tuhan itu yang membuat kami tegar. Terima kasih Bapa buat nasihat firman Tuhan di dalam kitab Filipi ini, bahwa segala perkara dapat kutahu di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kami. Bukan kami yang kuat Tuhan, tetapi kekuatan yang kami bangun bersama dengan Engkau di dalam doa, itu yang membawa kami boleh naik terbang tinggi bersama dengan Engkau di dalam setiap menghadapi masalah, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menyukakan hati Tuhan. Haleluya. Dengan demikian Tuhan, setiap saat mulut kami tetap memuji, tetap mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Pagi ini kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, baik mereka yang pagi ini bersama-sama dengan kami Tuhan, ataupun dalam keadaan mereka yang lain Tuhan. Tuhan tetap sertai setiap jemaat Tuhan, baik di Jember maupun di Kalisan. Dimanapun mereka berada Tuhan, sertai topang mereka Tuhan, ketika mereka bangun, mereka melangkah di dalam kehidupan ini, tetap mereka boleh mendapatkan kekuatan senantiasa dan melangkah dengan pasti, karena topang Tuhan menopang mereka. Terima kasih Tuhan. Pagi ini juga seluruh rangkaian pekerjaan Tuhan, Tuhan tolong ya Bapa, persiapan kami untuk ke depan ya Bapa, untuk mempersiapkan semuanya Tuhan tolong. Haleluya. Sehingga semua rangkaian ibadah sepanjang minggu ini dan juga minggu depan Tuhan, semuanya boleh dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Bapa, kami percaya ketika kami berdoa ini Tuhan, Kau mendengar setiap doa yang kami naikkan. Ada waktunya nanti Tuhan Kau terus bekerja bagi bangsa dan negara ini, sehingga semuanya boleh terselesaikan dengan baik. Kami boleh kembali beribadah, dan kami bersyukur Tuhan setiap kali mendengar semuanya, dan kami bersyukur buat keadaan yang semakin hari semakin lebih membaik ini Tuhan. Tuhan tolong, terima kasih bangsa dan negara ini juga Tuhan, dengan kesadaran ya Bapa, sehingga semuanya boleh berjaga-jaga, boleh mengakhiri kehidupan mereka, dan juga mendukung apa yang presiden atau bangsa dan negara atau pemerintahan ini melakukan yang terbaik, biar kami semua boleh mendukung ya Bapak. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan pagi ini Tuhan, kami akan sambut hari pagi ini bersama dengan Engkau, Allah yang menjadi penolong kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.